Kok sibuk banget? Aku lagi nyoba ngatur keuangan untuk bulan depan nih. Soalnya uang jajanku mah bakal cukup deh. Mana kuota udah mau habis lagi. BTW ngomongin kuota. Coba aja kuota gratis dari pemerintah masih ada. Ya elah, masa meminta sama pemerintah dulu? Pemerintah udah banyak ngeluarin uang buat studi ini itu. Jika semua minta bagian pada APBN, kapan APBN bisa sehat? APBN? Halo sahabat APBN, apakah kalian pernah membuat sebuah rencana anggaran keuangan? Misalnya menyusun daftar penerimaan dan pengeluaran kalian selama 1 bulan, seperti yang dilakukan siswa tadi. Menyusun sebuah rencana anggaran keuangan itu penting banget. Ibaratkan sebuah keluarga yang ingin rekreasi saat liburan sekolah. Meskipun ayah memiliki pekerjaan dengan gaji yang stabil, perjalanan mereka bisa saja tertunda jika biaya rekreasi tidak dianggarkan dengan baik. Rumah tangga saja memerlukan perencanaan keuangan, apalagi sebuah negara. Lantas, apakah negara yang besar seperti Indonesia memiliki perencanaan keuangan? Perencanaan anggaran keuangan tentu saja juga dilakukan oleh pemerintah. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan bentuk perencanaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah. Berbicara tentang APBN tentu banyak sekali yang bisa kita pelajari. Video kali ini kita akan belajar tentang konsep APBN dan bagaimana sih realisasi APBN yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 1, APBN adalah wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dalam undang-undang, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Seperti yang disebutkan di dalam undang-undang bahwa APBN ini ditetapkan setiap tahun. Setiap tahunnya tentu prioritas penggunaan anggaran bisa saja berbeda-beda. Contohnya saja ketika pandemi kemarin, pemerintah memprioritaskan pemberian kuota gratis kepada siswa dan guru untuk menunjang proses pembelajaran. Pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat supaya daya beli tetap terjaga walaupun di tengah pandemi. Kalau hal ini masih dilakukan lagi hingga sekarang, tentu tidaklah produktif. Untuk tahun 2023, penggunaan anggarannya tentu saja berbeda. Fokus APBN di tahun 2023 adalah untuk peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur dasar, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan juga untuk ekonomi hijau. Pemerintah harus tetap optimis dan waspada dalam penggunaan APBN 2023 untuk dapat melindungi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah juga bertanggung jawab secara terbuka untuk menyampaikan realisasi penggunaan anggaran keuangan negara. Yuk kita lihat bersama bagaimana sih realisasi penggunaan anggaran di tahun 2022 ini. Per Agustus 2022, jumlah penerimaan negara adalah 1.764,4 triliun dan jumlah belanja negara adalah sebesar 1.657 triliun. Wow, banyak sekali ya. Secara umum, belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan juga transfer ke daerah-daerah. Di tahun ini, pemerintah telah merealisasikan 1.178,1 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan juga 478,9 triliun untuk transfer ke daerah-daerah. Sebanyak 221,9 triliun telah dikeluarkan pemerintah untuk belanja barang yang terdiri dari klaim pasien BPJS, insentif tenaga kesehatan, vaksinasi maupun selisih biodiesel. 87,4 triliun dikeluarkan untuk belanja modal, seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan maupun jaringan irigasi. Pemerintah juga mengeluarkan belanja subsidi sebesar 139,8 triliun yang digunakan untuk subsidi bahan bakar minyak, pupuk, LPG, rumah, listrik, maupun kredit usaha rakyat. Sebanyak 11,4 juta orang juga telah menikmati APBN dalam bentuk program Kartu Prakerja sebanyak 9,9 triliun rupiah. Jaminan perlindungan sosial melalui anggaran perlindungan sosial sebesar 261,8 triliun.
sahabat APBN, kalian sudah tahu gimana realisasi APBN di tahun 2022. Lalu gimana sih perencanaan keuangan untuk tahun 2023? Dengan mengusung tema optimis dan waspada, pemerintah menetapkan APBN 2023, yaitu 2.463 triliun untuk pendapatan negara dan 3.061,2 triliun untuk belanja negara. Dari data tersebut, kita jadi tahu ternyata sumber penerimaan negara bukan cuma dari pajak saja, tapi juga dari pendapatan bukan pajak dan juga hibah. Hibah ini merupakan bantuan yang diberikan oleh negara lain secara sukarela kepada negara-negara tertentu. Jika kita membandingkan pendapatan dan belanja negara pada APBN 2023, ternyata jumlah belanja negara lebih besar ya daripada pendapatan. Perlu sahabat APBN ketahui bahwa keadaan seperti ini disebut defisit anggaran. Ternyata defisit anggaran tidak selamanya buruk. Defisit anggaran justru menunjukkan bahwa pemerintah melakukan kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong dan memberi stimulus kepada perekonomian agar dapat tumbuh lebih tinggi. Untuk membiayai defisit anggaran, pemerintah biasanya akan mengeluarkan surat utang atau melakukan pinjaman. Nah, selama utang negara masih pada batas wajar dan digunakan untuk hal-hal yang produktif, tentu sangat akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan di negara kita. Nah, sahabat APBN, itulah penjelasan tentang konsep APBN dan realisasi APBN di tahun 2022-2023. Mari bersama-sama kita jaga APBN kita tetap sehat, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semangat!